Pada video kali ini, saya akan membahas program C++ yang kelompok saya buat, yang bertema simulasi belanja pakaian berbasis teks. Sebuah program sederhana, tapi punya banyak logika menarik di dalamnya. Mau tahu gimana cara bikin ini dengan C++? Yuk coding santai bareng aku. Pertama-tama, kita mulai dengan library standar Yostream. Kenapa? Karena kita butuh kemampuan untuk menangani input dan output dari layar. Kita butuh scene untuk input, dan kita butuh cout untuk output. Tapi, jangan khawatir, kita akan bahas ini lebih dalam sepanjang video. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam codingannya, kalian tahu nggak sih apa bedanya output dan input? Jadi, input adalah data yang diberikan pengguna ke program menggunakan perintah scene. Sedangkan output adalah data atau informasi yang ditampilkan kembali oleh program menggunakan cout. Gampangnya, input itu apa yang kita masukkan, dan output itu apa yang kita lihat setelah proses selesai. Nah, kita lanjut ke variabelnya. Dalam program ini, kita pakai tipe data integer, double, dan string. Jadi, dalam pemrograman, tipe data itu memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya seperti integer. Integer adalah tipe data untuk bilangan bulat tanpa desimal, seperti angka yang tidak mengandung pecahan. Ini penting dalam konteks program kita, karena banyak variabel yang menyimpan jumlah item atau pilihan yang dimasukkan pengguna. Sedangkan double adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal. Double itu kebalikan dari integer. Nah, di dalam double ini, contohnya seperti harga barang bisa memiliki angka di belakangnya koma. Tentu saja harga produk biasanya tidak berbentuk bilangan bulat, tetapi melibatkan angka desimal. Dan yang terakhir, kenapa sih kita pakai string? Jadi, string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau rangkaian karakter, seperti kata atau kalimat. Kita lanjut ke baris selanjutnya. Baris ini digunakan untuk menampilkan pesan sambutan di layar nanti. Pesan ini bertujuan untuk memberikan kesan ramah kepada pengguna dan menunjukkan bahwa aplikasi siap digunakan. Nah, kalau yang garis-garis panjang ini digunakan sebagai pemisah di bawah teks sambutan yang berfungsi untuk menampilkan lebih rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Cout NDL ini digunakan untuk mencetak baris kosong setelah pesan pembuka. Hal ini membantu memberikan ruang antar elemen tampilan agar antar muka teks terlihat lebih terorganisir. Lalu kita masuk ke proses utama, meminta input pertama untuk gender. Satu ini penting banget loh. Di sini kita cek apakah input pengguna sesuai dengan opsi yang ada, pria atau wanita. Kalau tidak, program akan kasih pesan dan langsung berhenti. Tapi tenang aja, kalau jawabannya benar, kita akan lanjut. Di sini kalian pasti ada yang masih kurang mengerti tentang logika operator AND. Kenapa sih kita pakai AND? Karena kita menggabungkan dua kondisi dalam satu if. Penggunaan AND artinya program hanya akan melanjutkan jika keduanya terpenuhi, yaitu input pria dan wanita. Kalau inputnya selain dua itu, program akan stop atau berhenti dan memberikan pesan kesalahan. Selanjutnya yaitu proses item yang ingin dibeli. Di sini kita menggunakan for, if, dan else if. For artinya kita memulai loop yang akan berulang untuk total barang yang dibeli. Program akan meminta pengguna memilih item dan prosesnya sesuai dengan urutan sehingga mencapai jumlah yang telah dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini penting karena menggunakan for, berarti kita bisa menangani banyak pilihan dalam satu waktu. Lalu kita lanjut ke menampilkan menu berdasarkan gender. Agar lebih spesifik, kita menggunakan if. Jika gender yang dipilih adalah pria, maka program akan menampilkan menu khusus pria. Begitu juga sebaliknya, jika wanita yang dipilih, maka menampilkan menu pakaian wanita. If pilihan sama dengan 5 digunakan untuk memeriksa jika pilihan pengguna adalah keluar atau pilihan 5. Kalau iya, program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari loop dengan perintah break. Selanjutnya, menentukan harga berdasarkan pilihan yang dipilih. Kenapa sih sepanjang codingan ini kita sering banget pakai if? Karena kita perlu memeriksa pilihan item berdasarkan jenis kelamin dan nomor item yang dipilih. Misalnya, kalau kita pilih 1, artinya kita beli jaket kulit.
harganya akan di-set menjadi Rp249.999. Selanjutnya yaitu meminta input diskon dari pengguna. Nah, kalau di sini penggunaan if tidak dibutuhkan karena langsung dihitung aja berdasarkan input pengguna. Diskon dihitung berdasarkan presentasi yang diminta. Misalnya, diskon 10%. Kita akan langsung menurunkan harga dengan diskon dan disimpan hasilnya ke dalam variabel harga akhir. Selanjutnya, program akan meminta jumlah barang yang ingin dibeli atau jumlah pesanan. Harga total untuk item tersebut dihitung dan ditampilkan. Selanjutnya, pengguna ditanya apakah ingin memilih kategori pakaian lain. Jika iya, maka program akan kembali meminta gender dan menampilkan menu baru. Jika tidak, maka loop akan dihentikan. Setelah semua barang dibeli, program kita akan membuat kode meminta metode pembayaran. Nah, di program ini kita memakai 3 metode pembayaran. Yang pertama kredit, debit, dan tunai. Program kemudian akan menghitung total harga setelah biaya tambahan jika memilih pembayaran dengan kartu kredit. Nah, biaya tambahannya itu 2%. Sedangkan jika metode yang dimasukkan tidak valid, program akan memberitahu dan menghentikan operasinya. Selanjutnya, program menampilkan total semua harga pesanan. Dan program kemudian menutup dengan ucapan, "Terima kasih atas pembelian yang dilakukan." Yeay, kita sudah membahas kode programnya dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kita bakal lihat hasil dari kode program yang kita buat. Nah, output pertama yang keluar adalah "Selamat datang di toko baju Kedu. Silakan berbelanja." Dilanjutkan oleh garis, dan Cout NDL tadi membuat tampilan lebih rapi dan mudah dibaca oleh pengguna karena menghasilkan baris kosong setelah pesan pembuka. Lanjut, pilih jenis pakaian pria atau wanita. Nah, kita coba wanita dulu ya. Menu yang muncul yaitu pakaian atasan wanita. Yang pertama, kardigan rajut dengan harga Rp95.787. Yang kedua, tunik dengan harga Rp70.656. Yang ketiga, kemeja fit lengan panjang dengan harga Rp85.450. Yang keempat, blus Korean style dengan harga Rp99.999. Yang terakhir, pilihan kelima yaitu keluar. Kemudian, masukkan pilihan 1-5. Nah, kita pilih nomor 1. Maka output yang tampil akan menyatakan bahwa yang kita pilih itu adalah kardigan rajut. Sebelum kita ke tahap total harga untuk satu piece-nya, kita diminta untuk memasukkan diskon. Di sini kita tulis diskonnya 0 aja ya. Karena kita memasukkan diskonnya 0, maka harga akhir per piece-nya yaitu Rp95.787. Lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Kita masukkan 1. Karena kita memilih jumlah pesanannya 1, maka total harga untuk satu piece-nya yaitu Rp95.787. Lalu kita ditanya apakah Anda ingin memilih kategori pakaian lain. Ketik ya untuk melanjutkan dan ketik tidak untuk keluar. Kita coba ketik ya. Nah, maka yang keluar pilih gender Anda, pria atau wanita. Karena kita sudah coba yang wanita, sekarang kita coba yang pria. Yang keluar adalah pakaian atasan pria. Yang pertama, jaket kulit dengan harga Rp249.999. Yang kedua, kemeja lengan panjang dengan harga Rp99.990. Yang ketiga, kemeja lengan pendek dengan harga Rp87.989. Yang keempat, polo shirt dengan harga Rp75.509. Yang kelima, keluar. Nah, di sini kita disuruh masukkan pilihan 1-5. Nah, kita pilih 1, lalu kita masukkan diskonnya yaitu 0, lalu kita masukkan jumlah pesanan 1, jadi total harganya satu piece-nya itu
Rp249.999. Ayo kita coba lagi, tapi dengan menggunakan diskon yang berbeda. Masukkan pilihan 1, masukkan diskon 10. Nah, di sini harga setelah diskonnya yaitu Rp224.999. Ayo coba lagi, tapi dengan jumlah pesanan yang berbeda. Kali ini kita pilih gendernya wanita. Masukkan pilihan 4, lalu kita masukkan diskon 10, lalu kita masukkan jumlah pesanan 2. Nah, total harga untuk 2 piece-nya yaitu Rp179.998. Selanjutnya, mari kita ketik tidak. Nah, kalau kita pilih tidak, maka yang muncul yaitu pilih metode pembayaran. Di sini kita pilih kredit, maka secara otomatis total biaya yang harus kita bayar yaitu Rp750.783. Nah, sebagai penutupnya, yang ditampilkan yaitu terima kasih telah berbelanja di toko baju Kedu. Kita kan udah coba banyak fitur, mulai dari pilihan pakaian berdasarkan gender, memasukkan pilihan menu, memasukkan diskon, dan melihat hasil total harga berdasarkan metode pembayaran kredit. Jadi, sekarang kita langsung coba aja membuat pesanan untuk metode pembayaran debit dan tunai. Nah, kita coba debit dulu ya. Pilih jenis pakaian, wanita, masukkan pilihan 1, masukkan diskon 0, masukkan jumlah pesanan 1. Apakah Anda ingin memilih kategori pakaian lain? Tidak. Pilih metode pembayaran debit. Anda memilih pembayaran dengan kartu debit. Total biaya yang harus dibayar yaitu Rp95.787. Nah, karena kita memilih metode pembayarannya debit, maka kita tidak mendapatkan biaya tambahan. Lalu sekarang kita coba dengan menggunakan metode pembayaran tunai. Pilih jenis pakaian, wanita, masukkan pilihan 1, masukkan diskon 0, masukkan jumlah pesanan 1. Apakah Anda ingin memilih kategori pakaian lain? Tidak. Pilih metode pembayaran tunai. Nah, karena kita memilih metode pembayarannya tunai, maka kita tidak mendapatkan biaya tambahan, sehingga total harga semua pesanan yaitu Rp95.787. Gimana ya jadinya kalau kita salah pilih gender? Kalian juga penasaran kan? Nah, ayo kita coba. Kita ketik PP. Maka yang keluar adalah gender tidak valid, program dihentikan. Nah, kalau kita masukkan pilihan 6, maka output yang keluar yaitu pilihan tidak valid. Kalau kita sampai salah pilih metode pembayaran, misalnya kita salah ketik, maka output yang keluar yaitu metode pembayaran tidak valid. Silakan coba lagi. Jadi, tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menerapkan konsep-konsep dasar dalam pemrograman, seperti tipe data, percabangan if dan else, perulangan for, serta pengolahan input dan output dengan cara yang efektif dan efisien, di mana aplikasi berbasis teks ini diharapkan dapat memberi solusi praktis bagi penggunanya. Yeay, akhirnya kita sampai di akhir video. Jadi, itu dia aplikasi belanja pakai C++ buat tugas kuliah aku. Semoga penjelasannya jelas dan bermanfaat buat kalian semua ya.